Halo everyone, balik lagi bersama saya Mancek dalam edisi belajar bahasa Inggris. Kali ini kita bakal melanjutkan video pembelajaran kita yang mengenai part of speech. Kali ini kita telah masuk ke bagian yang keempat, yaitu mengenai adjektif ataupun kata sifat. Nah, seperti yang kalian udah tahu, kalau part of speech itu kan terdiri dari 8 jenis ataupun 8 bagian. Sekarang kita udah masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagian adjektif. Nah, sekarang apa-apa aja sih yang akan kita pelajari pada session keempat kali ini? Di sini kita akan mengetahui mengenai pengertian dari adjektif sendiri, kemudian mengetahui perbedaan antara adjective phrase dan compound adjective, kemudian mengetahui tentang adjective position ataupun posisi adjektif di dalam kalimat, kemudian adjective order itu merupakan urutan dari kata sifat apabila dalam kalimat itu terdiri dari lebih dari satu kata sifat. Kemudian adjective degree itu merupakan tingkatan dari kata sifat, dan kemudian yang terakhir kita akan mempelajari mengenai adjective clause. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dari adjektif ataupun kata sifat. Nah, kata sifat sendiri itu adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda ataupun kata ganti ataupun pronoun. Jadi kata sifat sendiri itu contohnya seperti big, small, beautiful, red, your bla bla bla, etc. Jadi adjektif sendiri atau kata sifat sendiri itu juga bisa berbentuk warna, bisa juga berbentuk personal pronoun, di mana personal pronoun itu di belakangnya harus diikuti oleh kata benda. Jadi adjektif itu fungsinya untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda. Contohnya, I eat your cake. Your cake kita menggunakan personal pronoun. Jadi personal pronoun di sini your itu berfungsi sebagai adjektif. Kemudian kalimat yang kedua, I bought an expensive car. Nah, kata expensive ini menjelaskan kata benda car atau mobil. Jadi expensive di sini berfungsi sebagai kata sifat ataupun adjektif. Sekarang kita masuk untuk tujuan yang kedua, yaitu mengenai adjective phrase dan compound adjective. Nah, adjektif memang pada umumnya itu berbentuk sebagai adjektif sederhana atau seperti yang kita udah lihat di contohnya di sesi sebelumnya, itu merupakan bentuk dari adjektif atau kata sifat yang berbentuk sederhana. Tapi adjektif itu juga ada yang berbentuk phrase. Nah, itulah di sini yang dinamakan adjective phrase. Sedangkan compound adjective sendiri itu merupakan kata sifat yang dia itu bergabung dengan kata benda ataupun kata-kata lainnya. Jadi dia di sini adjective itu atau kata sifat itu sendiri bergabung ataupun membentuk satu kesatuan dengan kata benda, tetapi dua kata tersebut itu pada dasarnya memiliki fungsi sebagai kata sifat di dalam kalimat. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Adjective phrase sendiri itu biasanya terdiri dari gabungan antara kata sifat dan juga determiner ataupun modifier, tetapi yang sebagai headnya atau sebagai intinya di dalam phrase tersebut adalah tetap kata sifatnya. Seperti contohnya nih, very expensive car. Very itu merupakan modifier, kemudian expensive itu merupakan kata sifatnya. Nah, di sini yang menjadi hal atau yang menjadi topik pembahasan di sini adalah kata expensive atau mahal. Dan kemudian yang dijelaskan adalah kata benda car. Jadi di sini very expensive itu merupakan adjective phrase. Sama halnya dengan many old yang merupakan kata sifat itu adalah old, sedangkan many itu adalah modifier atau determinernya, tetapi merupakan satu kesatuan. Very expensive dan many old ini merupakan adjective phrase. Kemudian compound adjective sendiri, apabila yang saya bilang tadi itu terdiri dari kata sifat yang kemudian bergabung dengan kata lain untuk membentuk compound adjective. Contohnya yang pertama adalah alcohol free juice. Nah, kata bendanya di sini ada juice, alkohol itu juga kata benda, free itu kata sifat.
Alcohol free di sini membentuk satu kesatuan menjadi compound adjective. Sama halnya dengan beautiful view mountain. Beautiful di sini merupakan kata sifatnya, view itu kata benda, tetapi beautiful view itu bergabung menjadi satu kesatuan compound adjective. Sekarang kita masuk ke tujuan selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai adjective position ataupun posisi dari kata sifat. Nah, posisi dari adjektif di dalam kalimat itu harus menempati posisi di antara ketiga jenis ini, yaitu atributif. Nah, kalau atributif itu adalah posisi adjektif yang diletakkan di depan kata benda. Contohnya itu ada expensive car. Nah, kata bendanya car, kata sifatnya dijelaskan atau ditempatkan di depan. Kemudian yang kedua adalah post positif, di mana kata sifatnya itu berada di belakang kata benda. Contohnya, someone special. Someone itu kata bendanya, special itu kata sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah predikatif, yaitu posisi kata sifatnya itu berada di belakang linking word. Nah, seperti yang sudah saya jelasin di materi mengenai verb di bagian ketiga, bahwa setelah linking verb pasti selalu diikuti oleh kata sifat. Jadi di sini ia pakai verb of be atau linking verb dalam bentuk to be, is. Nah, setelah kata is ini diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai adjective order ataupun urutan dari kata sifat. Nah, apabila kata sifat itu lebih dari satu, maka harus mengikuti urutan-urutan. Nah, urutannya itu ada ini. Kalian bisa hafal ini. Yang pertama itu ada opinionnya dulu, kemudian size atau ukuran, age atau usia, shape atau bentuknya, color warna, origin asalnya, material itu bahannya, qualifier itu adalah kegunaannya. Seperti contohnya ada 3 young small kids. Kids itu merupakan kata benda yang dijelaskan. Dan di sini kita harus mengikuti aturan adjective order, di mana tree itu merupakan size-nya, young itu merupakan age, kemudian small itu merupakan shape-nya. Jadi kita mengikuti urutan dari adjective order. Kemudian contoh yang kedua kita ada beautiful high tree. Beautiful itu merupakan opinion, high itu merupakan shape-nya. Jadi kita harus mengikuti urutan dari adjective order ini apabila di dalam kalimat itu terdapat lebih dari satu kata sifat. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kita yang selanjutnya, itu mengenai adjective degree ataupun tingkatan dari kata sifat. Nah, adjective degree sendiri itu terdiri dari tiga. Ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Kalau positive degree itu menyatakan tentang perbandingan setara, sedangkan comparative degree itu perbandingan lebih, dan superlative degree itu adalah untuk perbandingan paling. Seperti yang selama ini kita sudah pelajari, kalau untuk positive degree sendiri itu adalah kata sifat yang pada umumnya. Kemudian comparative itu apabila dia itu terdiri dari satu suku kata, kita tambahkan er di belakangnya. Kemudian untuk mengubahnya menjadi superlative degree, kita tambahkan est di belakangnya. Seperti contoh yang berikut ini. Ada dark, kemudian comparative degree-nya itu kita tambahkan er, jadi itu menjadi darker. Kemudian superlative degree-nya kita tambahkan est, jadi darkest. Kemudian kalau misalnya dia terdiri dari lebih dari satu suku kata, maka kita tambahkan more untuk yang komparatif, sedangkan most untuk yang superlatif. Tetapi ada juga beberapa kata sifat yang bentuknya positif, komparatif, dan superlatifnya itu berbeda. Contohnya di dalam kalimat seperti ini. Good merupakan bentuk positif, kemudian bentuk komparatifnya itu better, sedangkan bentuk superlatifnya itu best. Di dalam kalimat, kata superlatif itu pasti harus didahului dengan artikel the atau di. Contohnya kayak gini. You are the best in this class. Nah, kalau positifnya sendiri, she is as good as you. Kalau komparatifnya contohnya, this one is so much better than that.
yang satu ini jauh lebih baik dibandingkan yang itu. Kalau superlatifnya pakai best, kita harus pakai artikel the atau the. You are the best in this class. Kamu adalah yang paling baik atau terbaik di dalam kelas ini. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kita yang terakhir, yaitu mengenai adjective clause. Nah, kalau adjective clause sendiri atau klausa kata sifat itu merupakan dependent clause yang berfungsi sebagai kata sifat. Nah, dependent clause di sini maksudnya adalah dia itu merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya imbuhan lain di dalam kalimat itu dihilangkan, maka dependent clause-nya sama sekali tidak memiliki arti. Sebenarnya penggunaan dari adjective clause ini sama dengan relative pronouns yang pernah saya jelasin di bagian dari part of speech yang kedua tentang pronoun, yaitu penggunaan who, whom, which, that, dan whose. Nah, kalau di video sebelumnya kita membicarakan tentang who, whom, which, that, dan whose itu sebagai relative pronouns atau sebagai kata ganti, di mana kita hanya mengacu ke kata-katanya tersebut. Sedangkan kalau di sini di adjective clause kita mengacu ke klausa yang berawalan who, whom, which, that, dan whose, di mana penggunaannya sama dengan yang pernah saya jelaskan di relative pronoun sebelumnya. Nah, di sini ada kalimatnya ini sama persis dengan yang saya kasih contoh kemarin di relative pronouns. Di sini contohnya kayak the girl who speaks to you is my sister. Nah, who speaks to you ini merupakan satu kesatuan dari klausa. Nah, inilah yang namanya yang dia itu merupakan dependent clause yang apabila dia dihilangkan pun kalimat ini masih tetap memiliki arti, tetapi kalau misalnya berdiri sendiri, dia sama sekali tidak memiliki arti apapun. Nah, disinilah penggunaan adjective clause itu berfungsi sebagai adjective di dalam kalimat tersebut. Nah, penggunaannya sama persis dengan relative pronouns yang pernah saya jelasin, tapi penggunaannya juga kita bisa menghilangkan kata relative pronouns-nya. Jadi kayak contoh yang kedua ini. Di contoh yang kedua ini, kata relative pronouns who-nya saya hilangkan, jadi hanya sisa the girl speaks to you is my sister. Nah, speaks to you ini tetap menjadi adjective clause dan artinya masih tetap sama dengan kalimat yang pertama. Jadi sama halnya dengan contoh yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini. Kata relative pronouns-nya bisa dihilangkan dan artinya masih tetap sama. Dan fungsinya juga masih sebagai adjective clause di dalam kalimat. Nah, kalian bisa lihat contohnya di the girl whom you kissed last night is my girlfriend. Perempuan yang kamu cium tadi malam adalah pacar saya. Nah, whom you kissed last night itu merupakan adjective clause-nya. Dan apabila ini dihilangin pun dia tidak akan berpengaruh apa-apa di dalam kalimat. Jadi the girl whom you kissed last night itu masih tetap punya arti, tetapi dia itu membantu menjelaskan kata the girl yang ada di depannya. Nah, kata whom di sini juga bisa dihilangkan jadi the girl you kissed last night is my girlfriend. Tetap artinya sama. Jadi penggunaannya itu penggunaan untuk who, whom, which, that, dan whose itu sama dengan yang pernah saya jelasin di video mengenai pronoun. Tetapi di sini kita berfokus ke klausanya sebagai adjective clause atau klausa kata sifat. Nah, sepertinya kalian udah mengerti semua. Saya sudah jelasin semua mengenai tujuan video kita yang keempat kali ini. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Kita bakal membahas mengenai adverb ataupun kata keterangan. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Well, it seems that we are all done. I have explained all about the adjective in this video. I hope you are able to understand what I have delivered, and don't forget to watch the next video about adverb. So thank you again. Do not forget to subscribe, like, and comment this video, and please share this video to your friends, and see you in the next video. Bye bye.